Bab 9. Pulang kampung. Lelaki itu bangkit lalu menatapku tajam dengan kedua tangan bertumpu pada meja. Sorot matanya seolah mengatakan kalau dia tidak terima dengan ucapanku. Sementara semua yang ada di tempat ini memilih bungkam, hanya menyimak, termasuk Bapak. Sampai kapanpun aku tak akan melepaskan dirimu, ucapnya lagi yang hampir mirip sebuah peringatan keras. Setelah itu dia menghampiri Yana. Erwin mengambil alih anaknya dari gendongan istri keduanya itu, tak memedulikan tangis bayinya yang pecah seketika saat berada di tangannya. Begitu juga dengan Yana, wanita itu hanya diam, tak berusaha untuk mengambil bayinya lagi. Hanya air mata yang terus saja mengalir membasahi pipinya. "Rawat dia," ucapnya sambil meletakkan bayi meraih itu di pangkuanku. Aku yang tadinya enggan bahkan hendak menolak spontan memeluk bayi yang tak berdosa ini. Ketika dia hendak terjatuh, bayi mungil itu masih saja menangis, seolah mengerti keadaan yang dialami kedua orang tuanya. Aku bangkit dengan susah payah karena kondisi perut yang buncit. Melihatku kepayahan, ibu tak tinggal diam. Wanita terkasihku itu dengan sigap meraih bayi dalam dekapanku, lalu mengayun sambil menepuk-nepuk bokongnya agar tangisnya berhenti. Bapak dan Mama Mary pun ikut bangkit dari tempat duduknya masing-masing. Kini posisi kami semua tengah berdiri. Entah apa lagi yang akan dilakukan Erwin. Lelaki itu kembali menghampiri Yana. "Mulai hari ini aku menalak dirimu, Yana. Sekarang kamu bebas," ucapnya pelan namun terdengar tegas, membuat wanita muda itu mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya. Sorot mata itu seakan menolak dengan keputusan suaminya. Namun Yana sepertinya sudah kehilangan kata-kata. Hanya air matanya yang terus-menerus menetes, mewakili kalau hatinya sedang terluka. Sejurus kemudian dia pun beranjak dengan langkah cepat meninggalkan ruangan yang penuh dengan suara tangisan bayinya. "Yana, tunggu!" Aku berusaha mengejarnya, ada banyak hal yang harus dibicarakan dengannya. "Ras," seru Bapak. Setelah itu kudengar langkahnya mendekat. "Berhenti, Ras, biarkan dia pergi," cegah Erwin sambil mencekal lenganku. "Kamu gila, Win. Kamu sudah memisahkan seorang anak dengan ibunya." Aku berteriak sambil menangis di depannya. Entah mengapa aku seolah-olah bisa merasakan kepedihan yang dialami bayi kecil itu. Tangisannya terdengar pilu dan menyayat hati. "Lalu apa bedanya dengan kamu yang ingin memisahkan aku dan anakku?" Lelaki itu membalikan kata-kata yang kuucapkan tadi. "Sangat berbeda, Erwin. Bayiku akan kehilangan seorang ayah yang tidak bisa memegang janjinya, tapi dia akan tetap bersama ibu yang akan menyayanginya." Aku masih terbawa emosi hingga selalu berbicara keras padanya. "Itulah sebabnya mengapa aku ingin bayi itu kamu yang merawat, Ras. Karena kamulah yang terbaik." Entah itu sebuah pujian atau bualan, namun cukup membuatku merasa mual saat mendengarnya. "Semua ini salahmu, Win. Aku benci kamu." Lagi aku berteriak sambil memukul dadanya yang bidang. Lelaki itu diam, tak menghentikan perlakuanku padanya. "Aku sudah minta maaf, Ras. Dulu aku hilap. Apa penjelasanku tidak ada artinya sama sekali buatmu?" ucapnya dengan suara lirih sambil memelukku. "Tetap saja kamu itu jahat. Kamu yang bersalah, Win," seruku sambil terus berusaha melepaskan diri darinya. "Lepaskan dia, Win. Bapak sudah ada di samping kami." Lelaki berwajah teduh itu nampak meredam amarahnya. Terlihat dari rahangnya yang mengeras. Perlahan kurasakan pelukan Erwin mengendur. Dengan kekuatan yang tersisa aku mendorong tubuh kekarnya, lalu beralih memeluk Bapak. Bu, bawa Saras dan bayi itu ke kamar." Bapak memapahku berjalan ke arah ibu. "Ayo, Ras." Mama Mary meraih tanganku. Bapak menghela napasnya. "Tak apa, semua akan baik-baik saja." Itu yang kutangkap dari sorot matanya saat pandangan kami beradu. "Masuklah, Bapak akan bisa dengan Erwin." Setelah berucap, lelaki itu menghampiri Erwin yang masih berdiri terpaku di tempatnya semula. Kulihat sekilas Bapak berbicara dengan Erwin, lalu dia melanjutkan langkahnya ke depan yang kemudian diikuti oleh Erwin. Di dalam kamar pikiranku tak bisa tenang, ditambah dengan tangisan bayi Yana yang tak mau berhenti. "Mamanya Erwin, coba lihat di depan. Apa tadi Yana membawakan susu untuknya?" pinta ibu pada besannya. Wanita terkasihku itu nampak panik bercampur khawatir melihat kondisi sang bayi. Sementara aku hanya duduk karena merasakan ada yang nyeri di dalam perut seperti kram. "Kok aku sih?"
Ibunya Saras, "Kamu aja," tolaknya langsung. "Ya udah, kalau gitu kamu gendong nih cucumu. Aku tak lihat keluar. Semoga saja ada susu untuknya." Ibu nampak kesal dengan besannya itu. Tanpa menunggu persetujuan dari Mama Mary, ibu langsung meletakkan bayi kecil itu dengan hati-hati di pangkuan neneknya. Ajaib, bayi itu langsung berhenti menangis, membuat aku dan ibu menatapnya tak percaya. "Ayo Ras," ajak ibu sambil menarik tanganku pelan. "He, mau kemana kalian?" "Saras, ibunya Saras," serunya histeris, membuat bayi itu kembali menangis. Namun kami tak menggubrisnya, ibu terus saja mengajakku keluar kamar. Jahat gak sih kalau aku tersenyum melihatnya seperti itu? Siang harinya kami memutuskan untuk pulang kampung. Bagaimanapun juga Mbak Sri adalah ibunya. Walaupun terlambat, dia tetap ingin datang agar bisa menatap wajah ibunya untuk yang terakhir kali. Entah apa yang dibicarakan Bapak dengan Erwin. Lelaki itu diam saja saat aku hendak pergi, berbeda dengan Mama Mary yang berkali-kali mengungkapkan keberatannya. "Laras, kamu tega meninggalkan Mama sendirian. Siapa yang akan bantu Mama merawat bayi ini?" Rengeknya seperti anak kecil yang hendak ditinggal orang tuanya kondangan atau ke pasar. "Ajak ibunya merawat, Ma. Suruh Erwin mencari dan mengajak Yana ke sini. Kasihan bayinya kalau harus berpisah dengan ibunya," sahutku yang sudah tak tahan mendengar rengeknya. "Kamu ibunya, Ras," ucap Erwin. Laki-laki itu mendekat sambil menatap lekat manik mataku. "Jangan suka memaksakan kehendak, Win. Kenapa kamu begitu yakin aku mau merawat anak itu?" tanyaku sini saat dia sudah berada di depanku. "Karena kamu istriku, jadi sudah kewajibanmu patuh padaku. Harusnya kamu ingat berapa besar aku membelimu." Lelaki itu menoleh dengan paksa saat Bapak menampar pipinya. "Tak salah jika Saras ingin bercerai denganmu, Win. Mulutmu itu tak menggambarkan seorang lelaki sejati. Kalau aku bisa mengembalikan mas kawin padamu, apa kamu bisa mengembalikan keperawanan Saras?" tanya Bapak menohok. Aku tak menyangka Bapak bisa bicara seperti itu. Mungkin lelaki yang mengukir jiwa ragaku itu sangat terluka hatinya mendengar ucapan lelaki yang sudah menghalalkan anaknya. "Sampai kapanpun aku takkan melepaskan Saras, Pak. Apapun dan bagaimanapun caranya." Setelah itu lelaki bertubuh atletis itu masuk ke rumah tanpa menutup pintu. "Saras, kamu akan menyesal. Apa kamu tidak sadar kalau Erwin itu sangat mencintaimu? Harusnya kamu itu bersyukur. Dia lebih memilih kamu daripada Yana," seru Mama Mary. Setelah berucap, wanita sepantaran ibu itu bergegas masuk. Lalu dengan kekuatan super dia menutup pintu hingga meninggalkan bunyi berdebum yang cukup keras. Beberapa detik kemudian pintu kembali terbuka. "Ingat, Ras, kalau kamu tetap menuntut cerai Erwin, kamu harus kembalikan uang mas kawin sebesar 10 juta rupiah," teriak Mama Mary dari ambang pintu. Dan sekali lagi wanita itu membanting daun pintu dengan kekuatan penuh, membuat bayi dalam gendongannya menangis seketika.